Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kemla Rebah Hidayah dan keluarga saya cintai Gani Durba dan teman-teman saya sayangi. Kali ini saya Siva Nadira Nadim dari kelas 7 MTA Salwaran Rebah Hidayah akan mempresentasikan peta imajinasi guru nasihat orang tua bab 5 yang terdiri 4 cabang, yaitu cabang pertama tentang adab di majelis atau dan kuliah. Yang pertama, mengucap salam dan meminta izin untuk masuk. Jadi ketika kita ingin masuk ruangan majelis atau perkuliahan tersebut, kita harus mengucapkan salam untuk mendoakan yang ada di dalamnya untuk mendapat keselamatan dan minta izin masuk. Dan yang kedua, berkaca pada diri sendiri. Berkaca pada diri sendiri itu sadar kepada diri sendiri sebelum kita mengarah kepada orang lain. Sebaiknya kita berkaca kepada diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu jangan duduk sebelum dipersilahkan. Jadi kita harus minta izin dulu sebelum duduk, dan duduklah yang di tempat yang disediakan. Dan jika kita di majelis atau perkuliahan, janganlah mendahului pembicaraan dan jangan tertawa terbahak-bahak, karena kalau kita terbahak-bahak itu termasuk hal yang hina di depan orang lain. Dan yang kelima yaitu jangan berteman kecuali pada orang yang wara. Orang yang wara itu adalah orang-orang yang punya ilmu dan berilmu. Dan yang kedua yaitu ada makan dan minum. Ada makan dan minum. Yang pertama itu jangan mengisi perut dengan sembarang makanan. Jadi kita jangan mengisi perut kita ini dengan semua makanan yang ada di depan kita. Jadi kita itu mengambil secukupnya untuk yang kita mau dalam perut kita, jangan menuruti nafsu kita. Dan yang kedua yaitu cuci tangan dan berdoa terlebih dahulu. Jadi kita harus mencuci tangan dengan bersih dan berdoa sebelum makan. Dan ambil makanan yang dekat, janganlah mengambil makanan yang jauh. Dan yang ketiga, jangan makan sambil jalan atau di tengah pasar. Jadi kalau ada orang yang makan sambil jalan, meskipun itu makanan ringan, dan ia makan di jalan atau di pasar, itu termasuk orang-orang yang hina. Dan yang keempat itu ajak makan orang lain dan berbagilah. Jadi jika ada orang lain di situ, jika ada orang kita makan dan ada orang lain di situ kita kenal atau tidak kenal, sebaiknya kita berbagi dan ajak orang itu makan bersama. Dan makan minumlah dengan alat yang bersih. Jadi kita makan minum harus memperhatikan kebersihan alat yang kita pakai. Dan yang ketiga yaitu beribadah dan masuk ke masjid. Dan yang pertama itu takut dan jauhilah ingkar dalam beribadah. Jadi kita harus takut kepada Allah jika kita ingkar itu dalam beribadah. Dan yang kedua itu lakukan salat tepat waktu. Dan lakukan salat tepat waktu itu harus dengan berjamaah, karena kalau kita berjamaah itu pahalanya akan lebih banyak dibandingkan dengan sendiri. Dan yang ketiga yaitu bersepakat dalam menjalankan ibadah fardu. Jadi kalau kita beribadah itu jangan hanya dilihat dari pahalanya saja, seperti pahala sunnah itu seperti ini, tidak, dan sampai kita tidak memperhatikan pahalanya di salat fardu. Dan yang keempat yaitu lakukan sholat ba'diyah dan beristighfarlah. Dan yang kelima itu saat kita di masjid kita harus mampu memelihara wudhu dan janganlah membatalkannya. Dan yang keenam itu harus mengambil teladan dari akhlak dan kekhusyuan salat. Jadi kita mengambil teladan pada akhlak tersebut dan harus mengkhusyukkan salatnya. Dan jangan melakukan sesuatu yang kurang baik di masjid, seperti kita mengganggu teman, berlari-larian, dan apalagi mengucapkan kata-kata kotor. Dan yang terakhir itu janganlah menguruskan umur dan beribadah. Jadi jangan menghalangi seorang yang beriman itu dalam beribadah seperti sholat, puasa dan lain, janganlah menghalanginya. Dan itu adalah
presentasi IPT imajinasi saya kali ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.